Kalau lu sering dengerin lagu galau atau bahkan mungkin lu suka banget dan udah jadi kayak kebutuhan dalam keseharian, dan secara bersamaan lu ngerasa hidup lu hampa, nggak guna atau sering overthinking gak jelas, besar kemungkinan lagu galau itulah yang udah jadi bikin otak lu jadi tolol. Gua harap lu nonton video ini sampai selesai karena kita bakalan ngebongkar gimana caranya lagu galau bisa bikin otak lu jadi tolol. Yuk kita mulai. Disclaimer sebentar, video ini dibuat gak ada maksud buat menyudutkan pihak manapun, entah itu musisi-musisi yang sering bikin lagu galau atau mungkin kamu sendiri sebagai penikmatnya. Video ini murni hanya bertujuan berbagi pandangan dan pengalaman pribadi yang mungkin aja bisa berguna buat banyak orang termasuk buat kamu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya kita samain dulu persepsi kita tentang lagu galau yang dimaksud itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti persepsi kita berbeda dan bisa bikin pembahasan di video ini jadi bias dan gak jelas arahnya. Bicara lagu galau kan berarti sama dengan lagu sedih ya, sementara lagu sedih itu sendiri luas banget cakupannya. Contohnya ada lagu klasik yang cuma instrumen tanpa vokal tapi dibalut sama nada yang sedih, jadi pas kita dengerin ikutan sedih. Tapi berhubung kayaknya kita jarang banget dengerin lagu yang kayak gitu, jadi kita perkecil lagi cakupannya. Lagu galau yang kita maksud di sini adalah lagu galau yang beredar di industri musik Indonesia. Pasti kamu juga udah tahu lah ya, gak perlu dijelasin lebih detail lagi. Pokoknya lagu galau yang liriknya menceritakan tentang dihianatin pacar lah, atau putus cinta lah, atau jiwa yang bersedih lah, atau yang semacamnya lah. Oke? Kita sepakati bahwa lagu galau yang dimaksud di sini adalah lagu galau yang seperti tadi. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif apa aja sih yang sekiranya bakalan lu rasain kalau lu terlalu sering mendengarkan lagu-lagu galau. Tonton sampai habis karena di akhir video gua bakalan bagiin pengalaman gua dan keuntungan apa aja yang bakal lu dapet kalau berhenti dengerin lagu galau, dan semoga itu bisa bermanfaat lah. Lu pernah gak pas dengerin lagu galau tiba-tiba ngerasa ikut galau juga? Padahal hidup lu sebenarnya baik-baik aja. Dan tiba-tiba otak lu bisa nginget kejadian-kejadian di masa lalu yang bikin lu sakit hati. Bisa itu pas diputusin sama pacar lah, atau pas ditolak lah, atau pas di PHP-in gebetan lah. Pokoknya kejadian-kejadian yang lu pikir relate lah sama lagu yang lagi didengerin. Padahal lu udah capek-capek gitu lupain kejadian itu. Pas dengerin lagu galau tiba-tiba sakit itu datang lagi. Dan sialnya otak lu malah menikmati gitu perasaan itu. Ada sebuah penelitian nih dari Pronoris in Psikologi. Mereka bilang bahwa orang-orang yang gampang baper alias terlalu mudah bawa perasaan itu bakalan lebih rentan kena depresi. Dan kayak yang udah kita bahas tadi, bahwa dengerin lagu galau bisa bikin kita baper, dan jika terlalu sering, bukan tidak mungkin akan berpotensi depresi. Sekarang gini deh, gimana caranya lo bisa hidup lebih baik gitu kalau di keseharian lu aja lu masih dengerin lagu-lagu galau yang ujung-ujungnya bikin lu baper lagi. Udah pasti energi sama waktu lu bakalan habis cuma buat itu. Nah, yang kedua ini penyebabnya adalah suasana mellow yang ada di lagu-lagu galau itu mempengaruhi otak lu jadi semacam sugesti. Parahnya, setelah itu, jadi timbul sebuah perasaan ke diri kita seolah-olah seluruh hidup kita emang buat sedih-sedihan aja, gak ada bahagia-bahagianya. Ini bener-bener ngeri sih kalau lu udah ada di level ini, karena udah pasti dampaknya lu gak akan bisa produktif. Lu bakalan jadi males belajar lah, males kerja lah, dan ujung-ujungnya ketika lu gagal, lu cuma bisa nyalahin hidup lu. Padahal lu nya sendiri yang gak punya semangat hidup karena kebanyakan galau.
Efek dengerin lagu galau yang terlalu sering juga bisa bikin lo kehilangan diri lo sendiri. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah mood saat lo jalanin keseharian itu bakalan gak stabil. Lo bakalan menjadi orang yang mudah tersinggung, susah buat nahan emosi. Lo juga bakalan terlalu menganggap kesalahan kecil yang dilakukan orang lain jadi masalah yang besar gitu. It's fucking insane. Do you know what the definition of insanity is? No. Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. It's the inability to love. Nah, ini efeknya bakalan ngerembet nih ke orang-orang di sekitar lo. Mereka bakalan jadi gak terlalu nyaman kalau interaksi sama lo. Kalau sekarang lo lagi ngerasa kayak dijauhin sama teman-teman gitu, coba deh introspeksi diri, siapa tahu ini penyebabnya. Dari efek-efek yang kita bahas tadi, bisa kita tarik kesimpulan nih, bahwa mendengarkan lagu galau terlalu sering bakalan bikin kita jadi orang yang baperan. Dan salah satu efek dari baperan itu gak bisa ngendaliin diri sendiri. Dan jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri itu dampak negatifnya benar-benar gede. Selain orang yang ada di sekitar lo juga ikut kena dampaknya, kemungkinan terburuknya juga hidup lo bakalan jadi gak kemana-mana. Jadi gimana? Apakah kita harus benar-benar stop dengerin lagu galau? Ya tentunya gak setiba-tiba itu ya. Tapi kalau lu mau dan mampu, itu pasti dampaknya bakalan lebih baik lah. Tapi buat lu yang belum bisa sepenuhnya lepas, gak apa-apa juga. Yang penting intensitasnya diperhatikan. Jangan sampai terlalu sering dan bisa bikin lu ngerasain efek-efek yang kita bahas tadi. Jangankan dalam mendengarkan lagu galau lah, dalam konteks kebaikan pun, kalau berlebihan bakalan jadi kurang baik. Kayaknya seru nih kalau kita bikin tantangan ke diri kita sendiri. Tantangannya adalah gak dengerin lagu galau dalam beberapa waktu. Bisa dimulai dari 1 minggu dulu lah. Terus kalau berhasil bisa dinaikin jadi 2 minggu lah, dan seterusnya. Kalau kamu berani terima tantangan ini, kamu bisa komen di bawah beserta tuliskan alasannya kenapa. Sebagai gambaran nih, buat lo yang mau terima tantangan ini, gue bakalan sharing pengalaman gue dan salah satu keuntungan yang gue dapetin setelah mengurangi mendengarkan lagu-lagu galau, kurang lebih sekitar 2 tahunan. Efek yang gue rasakan sangat signifikan itu adalah hidup gue jadi lebih positif. Dalam artian, lebih bisa menyikapi sebuah masalah menjadi lebih baik. Berbeda pada saat masih dengerin lagu-lagu galau, efek di kesehariannya gue jadi lebih mudah tersinggung, gampang sedih lah, dan parahnya, semangat buat melakukan sesuatu itu sangat-sangat minim. Dan tentunya, kerugian yang didapat dari efek-efek negatif tersebut sangat-sangat banyak. Gue ngerasa kehilangan banyak orang-orang baik di kehidupan gue kehilangan peluang-peluang, entah itu pekerjaan atau pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, gue bisa merubah itu semua menjadi lebih baik. Oke, jadi gue berharap pengalaman yang gue bagiin di konten ini akan sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang merasa tersinggung di konten ini. Tidak ada niatan sedikit pun untuk memojokkan musisi-musisi yang karyanya mungkin bisa dibilang sangat berkaitan dalam konteks video ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Subscribe buat ngedukung channel ini dan like jika kalian suka pembahasan seperti ini. Share juga jika dirasa ini bermanfaat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.